Halo, perkenalkan nama saya Budi Santoso dari Dinas Pendidikan, peserta Latsar CPNS Angkatan 69. Halo, saya Rika Awi Akbar, peserta Latsar CPNS Angkatan 69. Halo, saya Ferdiani Sado Alwi, peserta Latsar CPNS Angkatan 69, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian. Sikap cinta tanah air tidak harus selalu dimulai dengan hal-hal besar seperti ikut peperangan atau upacara kenegaraan. Justru, rasa nasionalisme yang paling kuat berakar dari kebiasaan kecil yang kita lakukan sehari-hari. Mencintai tanah air berarti menjaga tanah dan air itu sendiri agar tetap sehat dan indah. Hal ini dapat dilakukan di lingkungan rumah dengan menjaga kebersihan dan keasrian rumah serta lingkungan sekitar sebagai bentuk bela negara. Sikap cinta tanah air dapat juga diimplementasikan dengan pelayanan tanpa pilih kasih, di mana kita melayani seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan tertentu dan memastikan bahwa setiap orang, dalam titik terendah hidupnya saat menghadapi bahaya, memiliki harapan yang sama untuk mendapatkan pertolongan. Sikap cinta tanah air juga dapat diwujudkan dengan memiliki integritas dan profesionalisme, dengan cara bekerja dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab tinggi dalam setiap operasi penyelamatan dan pemadaman. Kesadaran berbangsa dan bernegara bisa dimulai dari hal sederhana seperti memakai helm saat berkendara. Karena kita sadar bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Dengan tertib berlalu lintas, kita menjaga diri, keluarga, dan orang lain. Implementasi kesadaran berbangsa dan bernegara juga dapat diterapkan sehari-hari melalui kebiasaan menghemat energi listrik. Mematikan perangkat elektronik setelah digunakan merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga sumber daya negara agar tidak terbuang sia-sia. Sikap disiplin dan peduli lingkungan ini menjadi kontribusi sederhana dalam mendukung efisiensi energi serta pembangunan berkelanjutan. Dengan langkah kecil tersebut, kita ikut berperan menciptakan Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satunya adalah ramah tamah kepada rekan kerja, diwujudkan dengan sikap sopan santun. Ramah tamah bukan hanya tentang senyuman, tetapi tentang saling menghargai dan mendukung serta menjaga persatuan tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang, sehingga terciptanya hubungan yang harmonis dalam bekerja. Setia pada Pancasila bukan hanya dilihat dari hubungan manusia dengan manusia saja, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu dengan melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing, dan menghormati orang lain dalam menjalankan ibadahnya demi terciptanya kerukunan sesama manusia. Rela berkorban untuk pelayanan masyarakat adalah bentuk bela negara non-fisik, di mana warga negara, khususnya ASN, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Wujud rela berkorban dalam pelayanan yaitu ketulusan melayani, memberikan pelayanan publik yang terbaik, maksimal tanpa pamrih, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Meningkatkan literasi merupakan bentuk nyata rela berkorban dalam bela negara karena membangun nalar kritis, memperkuat wawasan kebangsaan, dan menangkal ancaman non-fisik seperti hoaks yang memecah belah. Menjaga dan merapikan buku juga merupakan bentuk nyata dari sikap rela berkorban dalam bela negara, karena tindakan ini melestarikan sumber ilmu pengetahuan, menghargai aset bersama, dan membangun lingkungan belajar yang kondusif demi kemajuan bangsa. Bugar jasmani, tangguh mental, membangun kemampuan awal bela negara. Bela negara hari ini bukan hanya tentang angkat senjata, melainkan tentang kesiapan dan kontribusi setiap warga negara sesuai kapasitasnya. Fondasi utamanya adalah kemampuan awal bela negara yang dimulai dari menjaga kesehatan jasmani dan rohani secara disiplin.
Ketahanan nasional dimulai dari diri sendiri. Bagi aparatur sipil negara, ketahanan nasional bukanlah sekedar konsep pertahanan militer. Lebih dari itu, ia merupakan pondasi pelayanan publik yang prima yang dibangun di atas kesadaran mendalam setiap individu abdi negara. Membangun aparatur yang tangguh secara holistik dapat mewujudkan melalui kombinasi dua pilar, yaitu makan seimbang dan olahraga yang teratur. Jadilah warga negara yang baik melalui tindakan sederhana dimulai dari diri sendiri dan dilakukan setiap hari. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta menegakkan kedisiplinan adalah wujud nyata kemampuan awal bela negara. Diri yang bugar dan berintegrasi adalah fondasi utama ketahanan nasional. Rela berkorban bukanlah tentang seberapa besar kehilangan kita, melainkan seberapa besar manfaat yang kita tinggalkan untuk bangsa. Bersama bela negara, kita bisa. Jadikanlah setiap tetes keringat kita sebagai bukti cinta tanah air. Itulah implementasi saya terhadap nilai-nilai bela negara. Karena bela negara bukan sekedar kewajiban, melainkan wujud cinta kepada tanah air. Karena menjaga bangsa dimulai dari diri sendiri.